Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kita kali ini akan komentari channelnya Pil Pahit. Ini channel dulu pernah saya komentari, cuman udah lama nggak komentar lagi, jadi sekarang kita komentar lagi guys. Judulnya itu adalah syair-syair dalam Quran ya. Ini sebenarnya kerja apa guys? Ini ngaco nih guys. Dia akan Al-Quran dibikinnya Quran gitu. Buat orang abad 6 kaget-kaget bagian 4 gitu kan. Jadi nuliskan Al-Quran aja nggak beres gitu. Mau bahas tentang Quran itu lagi orang itu kan. Maka kita akan komentari guys ya. Kita nonton apa yang dibilang orang ini gitu di film ini. Tadi dia sampaikan ayat Matius tadi itu sebenarnya untuk dia guys. Jadi kalau anda sakit pil pahit, anda sebaiknya ke tabib gitu, bukan bikin konten gitu kan. Nah itu poinnya guys. Jadi dia tuh sedang ngomong ke dia sendiri gitu, tapi dipaksakan juga sama dia bikin konten. Makanya katanya semoga cepat sembuh tuh kepada dia sendiri ketukan pil pahit, semoga cepat sembuh gitu. Memang iya, yang cepat sembuh tuh soalnya pil pahit gitu, karena dia lagi sakit, soalnya dia ke tabib dia malah bikin konten gitu kan. Nah, makanya pil pahit, semoga cepat sembuh ya, gitu kan. guys. Lalu bicara tentang yang lain sebagai pembuktian, yakni syair-syair yang termaktub di dalam Al-Quran. Ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW di tanah Jazirah Arab itu banyak penyair-penyair hebat, banyak penyair-penyair hebat dengan langgam yang luar biasa. Ketika Al-Quran turun kepada seorang nabi yang ummi, para penyair-penyair itu terkejut dan terngongok. Karena apa? Kehebatan syair Al-Quran itu tidak mungkin dihasilkan oleh seorang nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis. Oh berani. Ini lawannya tuh nggak nyimak dia ngomong atau gimana ya guys? Pak disampaikan itu betul. Nanti kita akan bacakan sejarahnya ya, biar paham ini pilkada dan juga orang-orang yang nggak paham gitu. Beraninya orang bilang nabi nggak bisa baca. Hah? Mana orangnya? Orang. Nah, gini ya, disampaikan tadi itulah ustadz yang belum tahu guys. Jadi gini, ustadz tuh nggak semuanya paham ya. Jadi kalau anda nengok sumber benar tuh ya mungkin ada berapa, tapi ya Nabi Muhammad itu ya ada kesengajaan Allah menciptakannya sebagai kondisi ummi, itu nggak bisa baca. Kenapa? Karena banyaknya tuduhan pada dia dikatakan cuma ada yang lihat banyak statement yang mengatakan oh beliau ini menjiplak dari ilmu-ilmu di kitab-kitab sebelumnya gitu. Lah beliau ini bisa membaca gitu, bagaimana beliau bisa menjiplak gitu kan? Aku yang begitu tebalnya dan gini guys ya, dan satu lagi ya, orang pun bisa membaca belum tentu bisa membuat Quran gitu. Sedangkan penulis saja ya, yang itu dia berlatih menulis terus kan, dia buat tulisan pendek, lalu menengah panjang gitu. Jadi nggak bisa sembarang orang guys. Dan Nabi ini orang yang ummi gitu. Jadi itu untuk menuduh, mematahkan tuduhan orang-orang yang memfitnahnya gitu. Jadi bagaimana seorang yang ummi yang nggak bisa baca, yang bisa nulis itu menulis Quran gitu. Jadi sekali lagi benar dikatakan saudara siapa Abednego ini memang begitu, karena itu untuk mematahkan tuduhan dari orang kafir gitu kan. Memang terbukti mereka asal nuduh gitu. Jadi kalau mereka coba deh cari orang yang bisa baca tulis langsung dia bikin kayak Quran, nggak bisa. Pakar aja ditantang nggak bisa, itu apalagi yang orang-orang nggak bisa baca tulis kayak Nabi. Jadi Nabi itu bukannya itu suatu kekurangan, tapi memang itu Allah sengaja buat agar orang-orang itu bisa nuduh dia gitu. Jadi nggak ada alasan untuk orang nuduh gitu, ya kan? Nah itu intinya guys. Musuh-musuh Nabi di tanah Jazirah Arab dulu yang suka menjual syair-syairnya karena syairnya dia rasa bagus, terkejut dengan keindahan syair Al-Quran yang tidak mungkin digarang oleh seorang Nabi yang kemudian itu mustahil. Dan itu mungkin menghantar dari saya sebagai pembuktian bahwa the Holy Quran really from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo teman-teman, kembali dengan saya Botil. Sekarang kita membuktikan kebenaran pernyataan saudara Goldian yang mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di zaman nabinya terkejut dengan syair-syair Quran. Nah iya ya, orang-orang sini tentu nggak semua orang gitu. Nah karena ada juga musuh-musuh, hatersnya ada gitu ya. Jadi kalau namanya haters tuh dikasih apapun itu tidak terima. Yesus aja punya hater. Yesus yang katanya Tuhan itu punya haters. Gak semua orang terima dia. Orang Yahudi nggak terima dia gitu. Bahkan dia mau dibunuh kan. Dia dikejar dibully. Jadi ada aja orang yang tidak menerima dia. Musa juga ada yang nggak menerima dia, yaitu Firaun gitu. Abraham, Daud juga begitu. Jadi gitu guys. Ini memang nggak semua orang, tapi orang normal rata-rata orang menerima. Nah, itu poinnya. Jadi ini bukan semua orang ya. Ada hater itu gimana pun ya.
udah nggak akan bisa menerima kebenaran guys, sama hater itu. Kalau udah benci aja gitu kan. Nah itu juga diri pada Yesus dan orang-orang nabi-nabi sebelumnya gitu. Mari kita lihat apa yang dikatakan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Saudara Goldian tentang Quran yang katanya firman Tuhan. Apakah Nah robot ini Phil Pahit ini yang tadi menunjukkan jati diri mukanya gitu atau kenapa ya nggak pede itu gimana gitu kan. Nah, dia akan sampaikan nanti ayat Quran dan itu adalah akan memberitahu kita kalau memang ada orang-orang yang haters itu guys, yang dikasih gimana kita tidak mau. Nah itu yang sampai Quran nanti ya. Jadi orang itu siapa ya, kayak orang-orang ini kayak Phil Pahit, sebagai Prasetyo gitu kan, disampaikan kemana mereka nutup telinga dan dan nutup mata gitu ya kan. Orang normal nggak begitu, orang normal akan nanti kan saya sampaikan sejarahnya guys. Jadi ya Quran tuh menyampaikan bab yang disampaikan ini adalah khusus sejarah orang-orang yang hatersnya saja ya. Nanti saya akan bacakan sejarah orang-orang yang bukan haters, alias orang yang normal yang seharusnya itu bagaimana gitu menyikapi Quran ini, kagumnya bagaimana itu kan saya sampaikan sejarahnya di ayat guys ya. mereka terkejut? Mari kita buka surah 6 ayat 25. Dan di antara mereka orang yang mendengarkani bacaanmu, padahal kami telah letakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka Nah, jadi Allah itu menjadikan hati mereka penutup, meletakkan penutup di hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya dan menjadikan telinga mereka tersumbat. Kenapa? Karena mereka tuh nggak mau menerima kebenaran guys. Karena makanya orang kafir itu berkata ya, tidak lain hanyalah dengan orang terdahulu. Ini memang Allah yang buat itu. Ini kalau Anda tidak mau kebenaran, Allah akan makin tutup telinga dan hati Anda gitu. Makanya kita tuh kalau ada kebenaran itu ya kita terima gitu. Terima, kita pikirkan dulu, jangan langsung mentolak gitu aja guys. Itu juga kayak Yesus datang kemarin kan, orang Yahudi langsung menolaknya gitu. Akhirnya Allah akan tutup mata hati mereka sehingga mereka akan makin tersesat guys. tidak memahaminya dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata Yang berkata siapa? Orang-orang kafir, bukan orang beriman, bukan orang-orang normal. Orang kafir sama orang kafir itu ya gitu guys. Ini yang berpahit ini kan orang kafir juga. Tidak akan mau menerima kebenaran keluar kecuali kalau mereka mendapat hidayah, jadi mualaf tentunya gitu kan. Jadi orang kafir pun bisa menerima Quran gitu kalau mereka dapat hidayah dan mereka jujur mengakuinya. Akhirnya itulah tanyakan pada para mualaf itu orang kafir yang itu Allah cabut menutup di telinga dan hati mereka karena mereka mau menggunakan hatinya dan mau menerima kebenaran dan menggunakan logika dan akal pikiran mereka guys untuk untuk meneliti Quran dan juga Alkitab itu. Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Pada ayat di atas orang-orang yang hidup di zaman Muhammad mengatakan, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan. Bukan orang-orang zaman Muhammad, tapi orang kafir. Nah, ini dia motong-motong ayat nih. Ayatnya berkata orang-orang kafir. Bukan orang-orang zaman Nabi Muhammad. Orang-orang Nabi Muhammad itu banyak. Ada orang kafir, ada orang beriman gitu kan. Hanya orang-orang kafir guys. Nah, selagi dia nih suka motong-motong ayat nih guys. Ya, ayat yang ngomong orang kafir, dia bilang orang-orang di zaman Nabi Muhammad gitu. Ini kacau nih orang guys, sebentar. Orang-orang dahulu. Kita lanjutkan ke surah 8. Al-Anfal ayat 31. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Mereka ini siapa? Orang-orang kafir sekali lagi. Phil Pahit ini orang kafir lah kayak gitu. Jadi orang kafir itu memang begitu. Jadi maklum aja, wajar aja gitu kan. Orang Yesus juga dulu begitu, ditolak sama orang kafir juga gitu kan. mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang purbakala. Kita kembali lihat apa yang mereka katakan. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang. Kita pindah ke surah lain, yaitu Al-Furqan ayat 4. Dan orang-orang kafir berkata, Orang kafir guys, orang kafir ya wajar ngomong gitu kan. Makanya orang normal lah kan begitu. Orang kafir yang udah namanya kafir itulah menutup diri dari kebenaran. Kafir itu adalah penutup. Jadi orang itu memang ditutupnya hatinya guys gitu untuk menerima kebenaran ya kan. Ya, makanya kebenaran apapun tidak akan mereka terima gitu. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Ayat 5. Dan mereka makanya Allah berkata, katakan orang-orang kafir ini melakukan suatu kezaliman yang besar kan. Karena mereka menuduh Nabi berbohong itu. Ya.
Domengan-domengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah domengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Dari beberapa ayat Al-Quran ini kita bisa melihat bahwa pernyataan saudara Goldian bahwa orang-orang zaman nabinya terkejut-kejut dengan syair-syair yang disampaikan dalam Quran. Makanya tanya sama saudara Golian, orang-orang yang siapa dulu? Orang-orang beriman, orang-orang normal gitu, bukan orang kafir gitu. Orang kafir Quraisy maka tidak akan mau ngerti guys, tidak akan mau paham gitu. Mereka memang udah tutup hatinya. Nanti kita akan baca sejarahnya ya, terakhir deh. Faktanya menurut Al-Quran, orang-orang tersebut mengatakan bahwa Quran cuma dongeng belaka. Jadi pernyataan saudara Goldian tidak cocok dengan apa yang Quran katakan. Saya biarkan teman menilai sendiri. Oke teman-teman, demikian pembuktian kita atas pernyataan. Dia nggak buktikan apa-apa gitu. Dia justru membuktikan ada orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Itu siapa? Termasuk dirinya. Makanya buat konten ini dia kan. Karena dia nggak mau terima kebenaran. Kita akan bacakan tentang kebenaran sejarah guys. Nah ini saya ambil dari kutip dari republika.id ya. Jadi nih saya bacakan sejarahnya ya guys ya. Kita perlu belajar sejarah nih. Ini orang perlu belajar sejarah dan biar dia paham gitu kan. Nah nih saya bacakan sejarahnya. Nih. Begitu mempesonanya Al-Quran ini sehingga mampu mempengaruhi orang yang mendengarnya. Sebagaimana telah mempengaruhi seorang tokoh kafir dari Taif ahli syair. Dia adalah Walid bin Mughirah ya. Tatkala diperdengarkan Al-Quran kepadanya, ia mengungkapkan pada Abu Jahal. Nah, ini jujur nih, meskipun orang kafir jujur deh guys. Nih, apa yang harus aku katakan mengenainya? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang syair, baik dan buruknya selainku. Dia mengakui bahwa dia ada orang ahli syair gitu. Dia klaim tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang syair, baik dan buruknya selain aku gitu dia. Nah, ini bukan syair jin gitu ya. Nah, demi Allah tidak ada satupun yang menyerupainya. Luar biasa. Jadi yang disampaikan Nabi itu tidak ada yang menyerupainya gitu. Luar biasa. Jadi kalau dikatakan itu menjiplak dari dongeng terdahulu, tidak ada yang menyerupainya ya kan. Ini pengakuan seorang ahli syair dari zaman itu gitu kan. Nah, bahkan ini musuh Nabi loh, orang kafir Quraisy loh, ya kan? Dekat sama Abu Jahal loh. Anda tahu bagaimana jahatnya beberapa Jahal ya kan, yang sampai meninggalnya tetap memusuhi Nabi. Anda bayangkan itu, musuhnya aja begitu gitu guys. Nah, nih demi Allah, ungkapannya sangat manis, sungguh sangat indah. Nih, ini bukan keterangan pil pahit, bukan keterangan ilustrasi itu, tapi seorang yang hidup zaman itu, ahli syair ya, bahkan musuh Nabi malah. Abu Jahal dekat sama dia padahal karena mampu menghancurkan apa yang ada di bawahnya, sungguh sangat tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya ya. Dikutip dari tafsir At-Tabari juz 24 halaman 25, Ibnu Katsir fi Zilal juz 3 halaman 17. Nah, makanya Anda harus ada sumber gitu. Ini nggak jangan seperti dia ngutip Quran ini, padahal itu ayat untuk orang kafir gitu kan. Nah, lucu nih orang guys. Dia nggak baca sejarah apa ya kan. Nah, lalu nih demikian juga tatkala Rasulullah membacakan surat An-Najm, tatkala sampai terakhir ayat sajdah ya, lalu Rasulullah SAW sujud. Maka orang-orang pun sujud termasuk Walid bin Mughirah yang tadi itu ya. Ya, ini tafsir At-Tabari juz 18 halaman 663 guys. Mereka sujud karena terpesona dengan Al-Qur'an, tetapi karena kesombongannya mereka tetap kafir. Nah, ingat, kesombongan itu yang merusak ya. Kayak Pilpai ini sombong guys ya, tidak mau mengakui kebenaran Quran itu. Nah, bahkan menuduh Muhammad sebagai tukang sihir dan Al-Quran yang sihir. Jadi mereka apa? Saya nggak sadar mereka mengakui, tapi mulut lisan mereka berbohong gitu guys. Menuduh bahkan Muhammad sebagai katanya sebagai tukang sihir dan Al-Quran yang sihir gitu. Padahal tadi dia mengakui sebaliknya gitu. Itulah orang-orang yang sudah diliputi hatinya kesombongan sehingga tidak mau menerima kebenaran sehingga mereka tetap dalam keadaan kafir selamanya gitu guys. Nah, bayangkan. Nah, berbeda dengan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab kita tahu sahabat Nabi itu sangat keras guys ya, dia sangat brutal gitu kan, atau bagiannya kejamnya Umar bin Khattab ini yang hatinya begitu keras itu, ya nggak mungkin kayaknya dilembutkan gitu, ya kan. Nah, sampai Nabi berdoa kepada Allah yang minta supaya dua Umar dimasukkan dapat hidayah itu. Nah, Umar bin Khattab ini dapat hidayah gitu. Nah, ya. Tatkala Umar mendengar Al-Quran yang dibacakan Fatimah adiknya Umar ya. Nah, besok Umar ini kasar guys. Nah, tapi waktu itu jadi adalah sebaliknya. Seketika itu luluh hatinya dan masuk Islam. Coba pikir, Umar yang hatinya keras ya, suka main pukul, yang nggak mau terima alasan ya, yang ibaratnya tanpa basa-basi, dia
luluh hatinya masuk Islam ketika mendengar adiknya Fatimah baca Al-Quran, guys. Luar biasa, guys, ya kan? Kalimat apa dengar Umar itu begitu indahnya gitu, ya kan, bisa menggetarkan dan meluluhkan hati yang begitu bengis itu, guys. Nah, apa kata dia? Sungguh kalam Allah ini, alias kalimat Allah ini, ya, wahyu firman Allah ini mampu menggetarkan jiwa orang yang mau mendengar dan mengimaninya, gitu. Ya, nah. Ini ada banyak lagi tapi nggak perlu saya bacakan ya, kita baca sejarahnya aja, guys. Nah, dan Allah memberikan hikmah itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Quran surat Al-Baqarah 269. Jadi Allah yang memberikan hikmah itu pada siapa saja yang dikehendakinya gitu. Jadi kalau pahit tidak dikehendaki ya tidak menerima hikmah itu gitu kan. Nah, ini baru satu artikel, guys. Banyak lagi yang lain gitu kan. Nah, makanya Anda harus sering sering baca gitu kan. Nah, itu belum lagi yang lain masih banyak, guys, gitu. Cuman karena ini kan saya buka net, guys. Jadi kayaknya cukup segitu aja dulu ya. Sebenarnya kalau gini aja deh, kalau Anda mau cari ya, Anda ketikkan di Google itu ya. Kita nulis itu bukan dari orang Muslim atau dari MUI, siapapun itu. Ini sumber dari portal-portal berita, guys, kayak Republika, ada juga yang lain juga. Jadi sejarah itu ya tertulis dan ada buku sejarahnya gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, sumbernya itu dari situ, bukan dari Pil Pahit gitu. Pil Pahit ini nggak tahu sejarah dia justru bukan ngutip sejarah tapi ngutip Quran sendiri gitu. Padahal yang diambil Quran itu adalah sejarah juga, tapi sejarah yang bagaimana perkataan orang kafir gitu. Di sini juga tadi sejarah juga orang kafir begitu ya. Mereka awalnya bilang itu nggak mungkin buatan jin dan mengakui keindahannya, tapi lisan mereka itu sama mereka ya. Ketika mereka sama mereka ngomong gitu. Tadi siapa tadi kepada Abu Jahal dia ngomong gitu. Tapi di depan kaum muslimin lisannya berbohong lagi, guys. Berbohong gitu. Berbeda dengan apa yang ini sama kayak kita gini nih. Misal gini nih. Kita melihat misalnya ada penyanyi nih atau orang itu bagus puisinya gitu kan, bagus retorikannya. Nah, kita bilang kan, ih bagus ya retorikannya, bagus lo tuh. Tiba di depan orang itu, di depan pengikutnya dibilang kalian ini nggak bagus retorikannya. Sama seperti itu, orang kafir seperti itu gitu. Nah, jadi orang yang jujur zaman itu ketika sesama mereka mengakui gitu. Tapi ketika di depan Nabi dan pengikutnya mereka mau berbohong. Itulah orang kafir. Jadi selagi ini Pil Pahit ini nggak ngerti dengan ayat Quran dikutipnya gitu. Jadi itu Quran tuh bukan ngomong tentang orang-orang zaman itu seluruhnya, tapi hanya orang-orang kafir, guys. Ingat lagi kata saya, orang-orang kafir yang diantara mereka itu jujur, mereka mengakui, tapi ketika di depan Nabi dan pengikutnya mereka berbohong. Karena kenapa? Karena kesombongan mereka, tidak mau dikalahkan, tidak mau mengakui kehebatan Quran gitu, guys. Nah, Nabi itu seorang Nabi yang umi benar. Karena itulah makanya istimewa. Jadi anda yang mencoba menuduh itu Nabi jiplak dari kitab suci sebelumnya. Nabi yang bisa baca gitu kan, bisa nulis, bagaimana dia jiplaknya gitu. Nah, jadi dan itu pernah, jadi Al-Quran juga menantang anda silakan buat seperti yang sama kayak Al-Quran, anda akan bisa gitu. Walaupun anda minta tolong membawa sebanyak pun bantuan nggak bisa, guys. Nah, jangan lagi membuat, menghafalnya nggak bisa, guys. Menghafalnya dia kan lagi hafal Quran gitu. Hafal kitab mereka aja nggak mampu gitu, apalagi membuat kitab yang seperti Quran gitu. Jadi sekali lagi inilah bukti kalau Pil Pahit ini memang video-videonya banyak ngawur, guys. Dan ini udah lama saya komentar dia gitu kan. Saya komentar lagi nanti sedepannya saya akan usahakan komentar dia dan orang dan para Kristiani lain yang oknum ya yang suka menghina Islam akan kita komentari lagi, guys. Oke, demikian sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.